Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Ibu Roro, hari ini kita akan berdiskusi tentang pengelolaan sistem asuhan keperawatan. Terkhusus pembahasan tentang peran manajer, komite, dan perawat penanggung jawab asuhan dalam seri art terapi. Kita sering mendengar tentang terapi seni atau art terapi. Di dalam Nursing Intervention Classification atau NIC edisi 6 tahun 2018 berada pada kode 4330 yang disampaikan definisinya adalah memfasilitasi dari suatu komunikasi melalui melukis maupun kesenian yang lainnya. Sedangkan di Standar Intervensi Keperawatan Indonesia tahun 2018 dengan kode I09329, definisinya adalah menggunakan gambar, lukisan, atau seni lainnya untuk memfasilitasi penyembuhan. Terapi seni ini bukan untuk menggantikan standar treatment plans, tetapi lebih ke arah suplemen yang membantu mempercepat penyembuhan. Apakah terapi seni ini bisa dilakukan di tatanan klinis, khususnya di setiap rumah sakit? Pastinya jawabnya ya. Ini adalah terapi yang komprehensif. Seringkali perawat masih banyak yang berfokus di masalah fisik. Sudah waktunya asuhan biopsikososial, spiritual, dan budaya harus kita buktikan, harus kita laksanakan. Mari kita implementasikan dan laksanakan pengelolaan agar asuhan terapi seni ini bisa dilaksanakan dan terintegrasi dalam asuhan keperawatan yang lain. Untuk bisa terlaksana dengan baik, perlu suatu pengelolaan dengan baik juga. Apa yang harus dilakukan oleh komite keperawatan dalam pengembangan terapi seni ini sebagai bagian asuhan keperawatan? Yang pertama, mengembangkan standar asuhan keperawatan dengan art terapi sebagai salah satu intervensi keperawatan. Kemudian setelah menjadi standar asuhan keperawatan, kembangkan dan masukkan pada panduan asuhan keperawatan yang akan diintegrasikan menjadi alur klinis terintegrasi sesuai kebutuhan dari klien kita. Kemudian koordinasikan dengan komite medik dan komite nakes lain untuk integrasi dalam alur klinis terintegrasi ini. Kemudian tetapkan art terapi sebagai kompetensi nurse. Kemudian di dalam kredensial keperawatan masukkan unsur art terapi sebagai intervensi keperawatan. Kemudian menetapkan sebagai tool audit mutu sesuai dengan kebutuhan pasien. Berikutnya, merekomendasikan CBD terkait terapi seni, melaksanakan pengawalan profesional keperawatan termasuk di dalam implementasi art terapi saat pelaksanaan asuhan keperawatan, mengkoordinasikan dengan manajer keperawatan dalam implementasi asuhan, serta berkoordinasi dengan manajer keperawatan dalam supervisi implementasi asuhan, khususnya art terapi. Adalah pengelolaan yang harus dilakukan oleh manajer keperawatan dari jajaran tertinggi DON, Director of Nursing, kemudian kepala seksi, kepala instalasi, sampai head nurse mempunyai kewenangan sesuai dengan levelnya. Ini adalah secara umum. Yang pertama, seorang manajer harus melaksanakan perencanaan. Ini adalah mappingnya. Kemudian di dalam perencanaan ini, unsur visi dan misi
dikembalikan ke arah visi keperawatan melakukan asuhan yang komprehensif. Termasuk di dalamnya adalah asuhan psikososial yang di dalamnya ada intervensi art terapi. Kemudian berkoordinasi dengan Komite Keperawatan dalam pengembangan standar asuhan keperawatan dan panduan asuhan keperawatan yang di dalamnya juga secara holistik, komprehensif, dan di dalamnya ada unsur art terapi sebagai bagian intervensi keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian juga melaksanakan SOP atau mengembangkan SOP pelaksanaan asuhan keperawatan, SOP tentang terapi seni, kemudian mengembangkan tentang perencanaan SDM yang kompeten yang bisa melaksanakan terapi seni. Kemudian juga menyiapkan fasilitas terkait kebutuhan alat-alat dari terapi seni ini. Kalau diperlukan menyiapkan ruangan, kemudian juga bagaimana tentang komunikasinya, bagaimana tentang budgetingnya, siapa yang bertugas dan sebagainya. Nah, di dalam pengorganisasian, seorang manajer juga menetapkan metode penugasan. Siapa yang bertanggung jawab? Tentunya ketika langsung ke pasien adalah PPJA atau primary nurse yang selalu dikawal secara implementasinya oleh seorang head nurse. Head nurse harus mampu terkait asuhan keperawatan, mampu melakukan pengorganisasian dan juga melakukan pengarahan, dan juga di dalam unsur pengarahan ini ada supervisi, kemudian juga melakukan pengendalian. Kemudian di selanjutnya adalah di fungsi staffing, di mana seorang manajer head nurse harus mampu melihat kompetensi dari perawat yang memang mempunyai kewenangan untuk melakukan terapi seni ini. PPJA akan melakukan suatu asesmen, menetapkan diagnosis, kemudian juga melaksanakan perencanaan sesuai dengan kebutuhan seni terapi ini. Di dalam activating, seorang manajer juga melakukan suatu peran role model, kemudian juga bagaimana mengarahkan, memotivasi, mendelegasikan, kemudian juga program improvement, kemudian melakukan supervisi, kemudian juga melakukan suatu peningkatan untuk suatu perbaikan. Di fase pengendalian, seorang manajer juga melakukan evaluasi on proses, baik dari individu perawat itu, kemudian tim di dalam ruangan, kemudian naik lagi di dalam divisi. Tentunya di dalam evaluasi ini nanti akan dibuat suatu RTL. Evaluasi proses ini juga sangat baik untuk suatu evidence-based research, kemudian juga menjadi evidence-based practice. Seorang manajer harus melaksanakan peran interpersonal, informasional, dan desisional dalam pengembangan terapi art ini menjadi bagian dari intervensi keperawatan yang bisa dilaksanakan saat melakukan asuhan sesuai kebutuhan. Perawat penanggung jawab pasien, atau mungkin ada yang menyebutnya primary nurse dengan kompetensi nurse, harus mengkaji atau melaksanakan asuhan dimulai dari asesmen secara komprehensif. Tidak hanya bio, tetapi psikososial, spiritual, budaya. Termasuk di dalamnya adalah hobi, minat, keinginan, bahkan terhadap seni ini yang mempunyai potensi untuk mempercepat
penyempurnaan. Di dalam proses asesmen ini harus secara komprehensif. Tidak bisa hanya melihat dari sisi seninya saja, tetapi juga dilihat dari sisi biologi. Contohnya, seseorang mempunyai hobi untuk melakukan healing dengan melukis. Namun ternyata secara historis dia mempunyai keluhan fisik, akan mempunyai kecenderungan alergi terhadap cat. Itulah sebabnya asesmennya harus komprehensif. Tidak hanya fisiknya saja, juga psikologis, termasuk di dalamnya terkait seni, tetapi juga memperhatikan jangan sampai seni ini nanti ada kontraindikasi terhadap fisiknya. Setelah melakukan asesmen secara komprehensif, dilakukan penetapan diagnosis keperawatan, kemudian menetapkan rencana intervensi dan kriteria luaran. Dan di dalam implementasi, khususnya untuk terapi seni, tentunya sesuai kondisi klien dan kebutuhannya, bisa berupa terapi musik, ada terapi melukis, puisi, yang suka bernyanyi saat ini berdansa adalah TikTok, dansa maupun menari. Dan setelah dilakukan implementasi, akan dilakukan suatu evaluasi dengan mengeksplor feeling, perasaannya, kemudian kita evaluasi juga apakah luaran dampak dari seni ini sudah sesuai dengan kriteria hasil yang kita tetapkan. Kemudian kita bersama-sama bisa modifikasi asuhan sesuai kebutuhan. Jangan lupa masukkan seluruh aktivitas dari mulai asesmen sampai evaluasi di dalam nursing. Kemudian diintegrasikan dalam catatan perkembangan pasien terintegrasi. Nursing art terapi. Setiap perjalanan dari terapi membawa suatu kebahagiaan. Ini adalah contoh terapi melukis. Dari penyiapan alatnya, membuat sketsa, tahapan pewarnaan, dari yang warna dasar, background dari suatu lukisan yang masih kasar, semuanya sangat dinikmati. Selanjutnya, lukisan itu berbicara, berjalan menapaki waktu. Dari warna ke warna adalah suatu kebahagiaan. Dari lukisan background, pewarnaan daun, satu persatu, hingga satu bunga. Berikutnya, dan sampai selesai. Nursing art terapi sangat dicintai. Dengan seni, hati menjadi senang, bahagia. Terima kasih, like dan subscribe ya.